Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukur. Kalau saya ngomong asik, jempol ke atas bilang jos. Asik? Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la haula Allahumma fasalli wa sallim ala wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Asik makan. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Atau kama qala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, siang hari ini kita bertemu dan berkumpul di Pendopo Sunan Gunung Jati yang berada di Munjul. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Yang bawa minum sekarang baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang gak bawa pakai ludah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin ya syafi ishfi la syafi'a illa anta ya ghani aghnini bifadlika amman siwak. Amin. Tiup 3 kali, minum 3 kali. Bismillah. Apa kabar bunda semuanya? Sehat, bahagia, banyak duit, banyak anak. Semua keadaan adalah semua keadaan adalah baik. Semua keadaan adalah bagus. Semua keadaan adalah Yang Allah muliakan pimpinan Majelis Taklim Sunan Gunung Jati, pemilik Majelis Taklim Ustadz Miftahuddin bersama siapa namanya anak-anak ini, santri-santri yang putrinya cantik-cantik, Masya Allah.
Yang cowoknya juga alhamdulillah gendut-gendut. Keren-keren maksud saya. Saya bahagia bener datang ke sini dan ini saya pertama. Bu Yayat yang mana Bu Yayat orangnya? Yang undang saya Bu Yayat namanya. Oh itu yang sambitan. Saya bagi dua muka saya ya, karena sini ada, sini ada. Harus adil kalau punya istri. Sini istri ya. Jadi harus adil. Makasih kalau udah ngerti. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad. Rasulullah sebagai uswah teladan kita. Rasulku teladanku. Apa judulnya? Rasulullah idola dan teladanku. Gak ada yang lain. Hanya Rasulullah yang menjadi teladan, uswah, contoh, ikutan yang diikuti, diuswahi, yang dicontohi, yang diteladani. Alhamdulillah. Kita berdoa pada Allah semoga niat baik dan terus istiqomah untuk menadani Rasulullah menjadi jalan kita masuk surga, bertemu dengan beliau dan dapat syafaatnya. Amin. Siapa yang wajib kita ikuti? Nggak semangat. Siapa yang wajib kita teladani? Siapa yang wajib kita ikuti? Siapa yang wajib kita uswahi? Kalau udah ikut Nabi selamat. Orang yang gara-gara jalan lewat. Orang yang tidak mau bukannya nggak bisa, tapi malas. Wasodal qalbu bi amrain. Hati manusia itu berkarat dengan dua perkara. Yang pertama adzanbu, yang kedua wal ghaflatu. Yang pertama dosa. Dosa itu bikin hati lalai. Orang yang lalai bukan gak bisa, bukan gak sanggup, tapi orang yang lalai adalah ogah, malas. Depan rumah pengajian kagak datang, bukan kagak sanggup, emang lazy. Hati yang pertama penuh dosa. Maka orang yang lalai itu biasanya digelondoti hati yang penuh dosa. Orang yang dosa bisa nggak bersih? Bisa nggak? Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu punya dosa. Pasti punya dosa. Wa khairu khata'iha at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang dosa adalah bertobat. Ibu punya dosa Pak? Banyak apa sedikit? Coba angkat tangan yang dosanya sedikit. Angkat tangan yang dosanya sedang. Yang dosanya banyak. Oh kelihatan nih banyak dosa ini. Masih kecil banyak dosa. Tenang, tenang. Wa khairu khata'iha at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya dosa bertobat. Kalau udah tobat nih, kata Allah dalam diskusi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari segala macam dosa, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Alhamdulillah wa syukur. Asyik. Lau amiltumul khotoya hatta malatis sama, thumma nadintum fataballahu alaikum. Kalaupun dosa dibuat sampai ke langit, saking banyaknya
Apalagi ibu, dah elah ngeliat apa aja komen. Emang komen kagak dosa? Lah udah tahu dikerjain. Orang lewat, ya Allah sibuk amat, orang pagi-pagi udah jualan. Kudunya mah alhamdulillah. Pagi-pagi udah nganter nasi uduk, seneng ada bakwan, ada laba-laba, bala-bala, ada timus, alhamdulillah. Bukan malah ngomel. Gorengan, itu malah teriak-teriak lagi. Suami minta makan, mah nasi goreng durasinya kagak ada. Semuanya pokok komennya jelek. Ibu-ibu di kampung saya, di sini mah alhamdulillah. Ibunya baik, mulutnya cakep. Kalau ada apa diem, nggak ada komen, di WA sepi. Kenapa? Menjaga diri. Paling banter jempol. Ya Bu. Mulai sekarang contoh Nabi. Uskut diam. Teladan Nabi. Pertama ada apa aja nggak usah komen. Mulai sekarang yang bagus ucapkan alhamdulillah. Yang kurang bagus dapat pahala subhanallah. Lihat orang hitam subhanallah, jangan kedengeran dia. Subhanallah hitam banget. Jangan. Saya lewat set, masya Allah, ganteng banget orang. Ngelihat yang cakep-cakep, masya Allah. Yang kurang bagus, subhanallah. Jangan dibalik. Ya Bu. Ada tetangga suaminya pendek, hidungnya pesek, wajahnya jelek, hidungnya pesek, matanya belek, telinganya congek, baunya kalau hujan rumahnya, kerjanya tukang komplit ya Bu ya. Biarin, kita harus bahagia ngeliat orang bahagia. Kok ada orang mau ya ceweknya cantik, ya Allah cowoknya kecil pendek hitam kok mau. Sebaliknya ada bule tinggi, ceweknya kecil pendek hitam kok mau. Justru orang bule nyari yang hitam. Jadi jangan kok, bilang aja yang lihat gantengnya masya Allah, yang kecilnya saya pendek jelek subhanallah. Jadi gabung masya Allah subhanallah, beres sudah. Jelas? Falyakul khairan aulias, katakan yang baik atau jangan komen yang jelek mulai sekarang. Ya Dek. Semua komen yang bagus, karena itu pahala. Dan itu doa. Ya Bu. Pulang anak sekolah, ibu anaknya pulang, mama matematika 4, bilangnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar. Masya Allah anakku 4 bagus banget. Dulu mama 3. Berarti mamanya lebih Saya nggak ngomong bodoh enggak ya? Contoh itu mah contoh. Karena ucapan ibu itu dan doa ibu dikabul. Kata Rasulullah, du'aul walid li waladihi ka du'aun nabi li ummatihi. Nadanya samain.
Du'aul walid li waladihi ka du'aun nabi li ummatihi. Coba ada yang pinter nih. Li ummatihi. Allah. Coba. Li ummatihi. Masya Allah. Emang nada jamaah itu samain mana ada imam di mana-mana juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba kalau imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kayak ibu waktu apa namanya? Tarawih. Dolin. Coba kalau imamnya kayak gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulangi ya, wasada al-qalbu bi amroin. Hati berkarat dengan dua perkara. Yang pertama yang kedua adalah wal ghaflatu, yaitu lalai. Apa Bu? Orang yang lalai bukan nggak bisa, bukan nggak mampu, tapi ogah, oragel, males. Bahasa kulonnya lazy. Dekat pengajian tapi kagak mau Ada di situ begini. Banyak. Pantas gak penuh ya. Hey. Itu yang kedua yang bikin penyakit. Bagaimana cara menghilangkannya? Yang pertama ditobati. Mohon ampun kepada Allah. Walaupun dosa sebanyak sampai ke langit, kalau bertobat Allah aminin habis dosanya. Alhamdulillah. At-taibu minadzanbi kaman dan balah. Orang yang bertobat dari segala macam dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Alhamdulillah. Yang kedua, wal istighfar. Sama itu mah. Yang kedua, wal dzikrillah, yaitu banyak ingat Allah. Aku mau makan, aku mau tidur, aku punya duit, ingat Allah. Ketemu suami makin tua, ingat Allah. Kenapa? Ya Allah, dulu ini gagah banget. 60 tahun yang lalu ini masih muda, gagah, dan cuma dia yang mau sama saya, ya Allah. Dan saya senang bahagia, untung ada dia ya. Kalau nggak ada dia saya mungkin gak laku. Makanya ingat Allah. Walaupun sekarang suaminya udah duduk di kursi pakai dibolongin, bawahnya pasang, ditaruh baskom atau ember. Kenapa? Rumah sakit mahal, nggak ada BPJS, makanya kursi dibolongin, bawahnya kasih ember, pup langsung situ, pipis ke situ. Kalau udah begitu enak apa enggak, Bu? Justru enak. Kalau masih gagah kayak saya, Ibu, nyot-nyotan. Suami gua sama siapa, di mana? Aduh, siapa yang godain lagi? Jangan dikira istri saya ini tenang di rumah, gak tenang. Jangannya kita tol janda cantik lah di sono. Jandanya punya rumah sendiri, mobil sendiri. Cuma contoh, Bu. Kamu. Ya, Bu. Ingat Allah. Lihat anak kecil ingat. Lihat gluduk ingat. Lihat apa aja ingat Allah. Dan hati tenang. Ikuti hadis ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Siapa yang tahu terjemahnya saya kasih hadiah. Tuh 2 3 enggak ada. Mana yang apa namanya? Sahril Quran mana? Sarhil Quran. Ayo surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hatinya tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya enggak cuma 2 orang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya mengingat Allah hatimu akan tentram. Alhamdulillah wa syukur. Asik. Kalau sama guru jatuh cinta, balik sama Rasul. Gambarannya bagaimana? Rasul itu menyenangkan. Semua yang terlihat itu tersipu. Bukan karena jatuh cinta, bukan karena dia jatuh hati, bukan karena ya Allah Rasul itu lembut, menyenangkan orang. Dan Rasulullah katakan, innamal mu'minun hayyinun. Orang mukmin itu menyenangkan. Alhamdulillah wa syukur. Asik. Nyenengin jadi guru, nyenengin jadi guru, jadi orang tua, jadi istri, jadi suami, nyenengin. Dan gampang teman-teman TikTok ya. Jadi suami nyenengin itu cuma satu, siap menjadi suami yang selalu mengalah dan siap salah. Karena semua kesalahan ada pada suami. Kalaupun benar, tetap aja istri yang paling benar. Karena istri tidak pernah salah. Kalau salah, kembali nomor 1, selalu benar. Memang suami harus mengalah sama istri. Karena istri itu, ya Allah, saat Umar bin Khattab jadi khalifah, ada suami, ada istri datang marah-marah sama suaminya. Setiap hari marah-marah, diadukan kepada Umar. Baru sampai depan istana, ngelihat ternyata Umar sedang dimarahin istrinya. Kamu kan khalifah, jadi harus itu. Orang yang datang bengong, lah ini Umar khalifah dimarahin kalama istrinya. Dimarahin istrinya, kok diam aja? Kata Umar, udah selesai. Udah, ya sudah, makasih. Umar senyum bilang, makasih. Emang istri kalau marah jangan dilawan. Polisi aja ditabrak. Bulldozer aja ibu-ibu berani melawan. Namanya emak-emak, garis keras. Dia naik motor, helm lupa pak. SIM mana SIM? Orang cuma dekat. Begitu tangkap di depan, kenapa ibu nyelonong lampu merah? Kira bapak kan di situ. Iya, ibu pinter baik. Orang muncul tuh, orang muncul. Ya, iya kan? Ibu nyebrang tuh, berhenti. Ibu melanggar lampu merah. Kenapa melanggar? Saya pikir bapak nggak di situ. Biasanya bapak nggak ada, kok tuh ben ada. Udah lewat. Jadi Umar begitu istrinya masuk, yang ngintip tadi pergi. Ini mau ngadu ke Amirul Mukminin, malah dimarahin istrinya. Sama saya. Pergi dia. Mas. Ada apa? Sini. Datanglah ke Umar. Wahai Amirul Mukminin, saya punya istri itu, ya Allah, kayak petir. Kalau makan, lihat wajahnya pedas. Paling ada sambelnya tuh.
Tapi kalau ibu minum sama saya nih, minum air putih enggak saya, rasanya alhamdulillah. Akhirnya orang itu ngomong, wahai Mukminin, istri saya kayak petir kalau ngomong. Walaupun pelan, lebih pedas dari sambal omongannya. Galaknya lebih galak babi hutan. Wahai saudaraku, tenanglah. Saya dimarahin istri saya, diam saja. Kenapa kok diam saja? Tahukah kamu, baju yang saya pakai siapa yang nyiapin? Istri. Sepatu yang saya pakai saya nyiapin? Istri. Tidur nyaman, bantal bersih, ruangan wangi, siapa yang nyiapin? Ini istrinya Umar, kalau sini kagak tahu dah. Saya mau perang, mimpin jamaah, mau perang pasukan, siapa yang nyiapin semuanya? Pelana kudanya siap di depan rumah, istri. Jadi alangkah sombong dan besar kepalanya saya ketika istri marah saya membalas, biarkan saja. Kalau hati istri sudah senang, walaupun dengan marah-marah senang, dia sudah plong. Salah tempat kemarahannya, enggak apa-apa. Walaupun begitu lembut, nanti malam siapa yang mau nemenin tidur? Dia, enggak ada yang mau nemenin saya. Cuma dia yang mau saya kelonin, nemenin bobo sama saya. Lah makanya gue cerita sama lo. Lah pakai ngelawan. Ini kan ceritanya, Beb. Ih, jangan ikut aja. Kesel. Ini ceritanya jangan ikut nyaut. Itu ngomong. Ntar saya kasih duit tuh. Dasar mama. Akhirnya si bapak tadi ngelus dada dan mengucap alhamdulillah. Oh begitu. Cukup kalau istrinya menjadi petir, menjadi alap-alap, kata-kata pedas, dengerin aja. Memang wanita kayak begitu. Di mana-mana, bukan hanya istri kamu, istri saya. Coba kamu ingat saya bagaimana sebelum masuk Islam, jadi khalifah. Saya kalau berantem mati orangnya. Umar kalau berantem lawannya mati. Dengar cerita begitu kan? Kapan dengarnya? Nah barusan. Begitu masuk Islam, paling lembut, hati tersentuh, mudah menangis. Umar bin Khattab. Sama istri mengalah. Dan memang betul sama istri harus mengalah untuk ambil ancang-ancang. Nanti malam kita jadikan dia mainan. Alhamdulillah wa syukur. Asik. Hati bening lagi dengan istighfar, tobat, dan ingat Allah. Maka ibu sekarang saya sampaikan, saya berikan contoh Rasulullah, Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang ngomel, diam. Ada apa aja diam. Falyakul khairan alias mut. Katakan yang terbaik atau jangan komen sembarangan. Betul? Yang ketiganya, Rasulullah itu orang yang menyenangkan. Saya ulang lagi, ibu ini harus bisa menyenangkan, dan itu wajib hukumnya. Kata Rasulullah, khairun nisa illati idza nadorta ilaiha sarrotka. Istri yang solihah yang baik itu adalah yang kalau dipandang nyenengin. Alhamdulillah wa syukur, bikin senyum.
suami pulang disambut, suamiku pulang alhamdulillah. Jam 1 pun diterima. Pulang lambat, alhamdulillah. Pulang cepat, alhamdulillah. Jangan kayak orang-orang di kampung saya, ibu-ibu begitu pulang lama, baru pulang jam segini. Begitu jam 3 udah pulang. Loh kok udah pulang? Gak ada benernya. Sakit. Sakit. Jadi gimana Pak Ustadz? Diam, sambut dengan senyum, ucapkan alhamdulillah, semua keadaan baik. Anak pulang terlambat, alhamdulillah anakku udah pulang. Jangan dimarin, dia baru pulang. Memang kamu nggak ada kuotanya. Mama nungguin, WA nggak dibalas, apa nggak dibalas? Dasar anak kurang. Kurang duit, nggak ada pulsanya, nggak ada kuota, kurang duit. Masa kurang ajar. Upayakan ngomong yang bagus. Yang keempat, yang keberapa Bu? Teladan Rasulullah, suka memberi hadiah. Apa sayang? Tahaddu, tahabbu. Ulangi. Yang tahu artinya saya kasih hadiah. Nah, sudah mau nggak hadiah? Hah? Hah? Mau nggak? Apa artinya? Bisikin saat membahutin. Tahadu. Saling memberi hadiahlah kalian. Apa Bu? Saling memberi hadiahlah kalian. Tahabu. Niscaya kamu saling menyukai, saling menyayangi, saling mencintai. Itu hadiahnya apa? Masak jengkol, anterin kuahnya. Masak daging 1 kilo, jangan lupa campur tahunya 1/2 kilo, campur kentangnya 1 kilo. Kasih dagingnya 2 biji, kentangnya 5, tahunya 4. Tangga. Yang penting rasa dah. Lah kan kata Rasulullah kalau mau masak banyakin kuah. Artinya isinya nggak usah banyak, tapi dapat kuahnya. Apalagi tetangga tahu, Neng aku lagi masak nih, masak status, pakai disatusin. Wah masaknya nih, kagak dikasih yang lihat tetangga depannya apalagi. Itu namanya ngiming-ngimingi. Tahu nggak ngiming-ngimingi? Coba yang semangat Bu. Alhamdulillah. Wa syukur. Asyik. Sekali lagi Bu ya. Saling memberi hadiahlah kalian. Nih saya akan timbul kasih. Coba tetangganya lagi ulang tahun, kirimilah apa gitu. Jangan cicing wae ulang tahun ya. Ya. Paling murah. Ucapkan selamat ya, semoga umurnya berkah. Kalau bisa nyanyiin mabruk alaika mabruk. 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 Masya Allah, kasih hadiah. Mau nggak? Ih, ibu yang mau, semangat. Minimal kalau ada orang beli mobil, bilang ucapkan selamat Pak, mobilnya baru. Jangan, ya paling juga kredit. Itu ketahuan banget dengki hatinya.
Ucapkan selamat. Kalau nanti anaknya mau khitan bisa min. Anaknya mau melahirkan bisa pin. Coba kalau udah ngatain mobil lo paling juga kredit. Ya duitnya kayak gini semua dek. Hah? Yang semangat tadi dari awal yang ini satu ini. Siapa nama saya? Hah? Sini. Hai. Sweet. Alhamdulillah, namanya siapa? Hah? Syafa. Aku Tasin. Ya. 2 biji. Ibu mau yang ini. Sabar. Saling memberi hadiahlah kalian. Saya akan timbul kasih. Suami lagi seneng, peluk dari belakang bu, peluk istri suamiku. Lagi ngapain sih berisik pakai siul-siul? Ya Allah ya Rabbi, orang mah ingin disenang. Kasihlah hadiah, pelukan di belakang suamiku. Ya Allah, kalau siul cakep banget. Perutnya suami gendut, peluk dari belakang dari depan agak ketemu. Ya bu, bisa? Semuanya bisa. Anaknya pinter, apal surat abasa wa tawalla. Lanjut. Ibu ikut. Amma yatasaalun alladzi hum. Masya Allah. Saya mau ngasih hadiah tapi banyak banget ya. Anak pulang hafal Al-Fatihah, kasih hadiah sepeda. Hafal 3 surah, Al-Fatihah, Al-Falaq, Anas, sepeda listrik. Ya harusnya begitu, ya nggak dek? Anak senangkan. Jangan, ya ma aku Al-Fatihah udah hafal, udah biasa, hafal makul. Ya salah. Kalau salah, kalau nggak hafal dimarahin. Ini ibu apa sih? Ini ibu apa? Namanya ibu Blangbir. Tahu ibu Blangbir? Ibu pemadam kebakaran. Kalau ada kebakaran ribut, weng. Kalau nggak ada, diam. Mestinya kalau anak pintar beri hadiah. Ucapkan selamat anakku. Karena Fatihah dikasih hadiah besar. Karena Fatihah itu rukun dalam sholat. Baca itu udah sah sholatnya. Allahu Akbar. Belum hafal iftitahnya, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ujungnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum hafal surah apapun langsung Allahu Akbar, sah. Karena rukun sholat bacaan cuma Al-Fatihah, surah masuk sun, bacaan tasbih sun, bacaan i'tidal sun, yang rukun cuma Fatihah. Makanya kalau anak hafal Fatihah tolong dikasih motor listrik, sepeda listrik. Jelas nggak? Ini apal udah juz 30, anteng baik. Anak saya waktu apal bu, bener bu, apal juz 28, 29, 30, saya beli mobil. Serius, orang kaya. Saya janjikan anakku,
Nanti kalau udah sarjana dapat mobil. Harganya 138 juta. Kecil. Mobilnya Ayla. Saya kasih itu. Begitu nikah, pilih rumah apa mobil nak? Mobil dulu ya Anda. Udah mobil saya beli. Langsung ke showroom. Alhamdulillah. Anak kedua, rumah mobil. Rumah Yanda, tanggal 1 nanti Desember menikah. Langsung saya belikan rumah di Parung Panjang, dekat rel kereta. Maksudnya dekat stasiun. Letterlek banget sih Bu. Dasar orang kota. Nama kompleknya The Live Resident. Alhamdulillah. Itu anak itu diapresiasi. Alhamdulillah. Wa syukur. Setengah 12 cepet banget. Masih betah Bu? Enak sih hari ini ya. Makasih dong sama Bu Yayet. Bilang makasih Bu Yayet. Jawab. Nemu dari mana sih tuh? Nemu orang itu gitu. Kok bisa nemu saya gitu. Alhamdulillah. Maaf ya Ustaz ya. Memang seorang nggak begitu Ustaz. Jadi ini bercanda penuh makna. Alhamdulillah. Semua ada maknanya. Nggak ada yang saya tanpa makna. Ya. Emang kamu pengen juga deh? Bikin sendiri ya. Beri hadiah. Tolong Bu, anak yang berhasil beri hadiah. Dan itu perintah Rasulullah. Tahabu. Saling beri hadiah kalian akan timbul kasih. Anak ini perlu sentuhan, namanya body touch. Datang ke Rasulullah, ditanya, kamu sama anakmu gimana? Saya nggak pernah cium, jijik saya Rasul. Enak aja. Ama anak itu pertama senangkan, jadikan dia raja, lalu senangkan. Yang ketiga jadikan abdi, baru yang keempat jadikan dia menteri. Pertama jadikan raja, dipuja, oh rajaku, ratuku. Anak bayi jadikan raja. Apa aja tinggal nangis. Pegang sininya anget, panas, nyalain AC. Pegang belakangnya ternyata basah, bersihin, ganti popok. Di sini kok, mau minta mimi, langsung kasih nyok. Lah gimana? Masa nyontoin begini nih? Ya. Ternyata dia nangis, dikasih mimi nangis, dikasih pop masih nangis, dikasih AC masih nangis. Ternyata tangannya ketindihan bantal. Atau ketindihan bapaknya, di sebelahnya maknya. Jadi keroyokan waktu nangis. Kenapa? Ternyata anak mimi, bapaknya juga. Ada yang begitu. Miminya jeruk deh. Si adek mah gitu ah. Ya Allah. Udah, setelah beri hadiah, yang keempatnya body touch. Apa Bu? Rasulullah senang menyentuh. Senang menyentuh. Anak kecil dilus, anak yatim dilus kepalanya. Anak kecil, Masya Allah, subhanallah, cantik sekali, kamu manis sekali. Dan membiarkan cucunya Rasulullah, Hasan Husain, itu untuk duduk di atas badan Rasulullah. Membiarkan, artinya tidak mengganggu dia. Berarti Bu, Pak, Bapak, Ibu ketemu Ibu, body touch, salaman. Apa Bu? Dan salaman jangan cuma begini doang. Ya, salaman apa aja. Nih Ustaz, Pak Tudin sini Ustaz. Minta tolong saya. Cuma contoh. Salaman yang benar tuh kayak gini nih.
Nih, jadi digoyang dan dipegang, jangan lepas-lepas. Sini lihat Ustadz, biar masuk dia. Nih, ini salaman. Masuk salaman begini, Ustadz. Iya, salaman apaan tuh? Body touch, digoyang. Salamnya beneran, ada rasa kasih sayang dan cinta. Kalau perlu salamannya ada isinya. Contoh. Siapa mau goceng tadi? Itu komen yang bagus ya, goceng. Itu tandanya mulutnya tidak show. Alhamdulillah 5.000. 5.000 banyak apa kecil? Kalau bersyukur bang, kalau kufur nggak ada nilainya. Nih saya lihat, kasih lihat. Ini berapa? Ini berapa? Apa bedanya yang seuwel-uwel sama yang utuh? Sama apa beda? Apa yang sama? Nah itu. Jadi orang itu terlihat bukan karena gantengnya, cantiknya, tapi nilai dirinya. Walaupun diinjek-injek, wah, diremes-remes. Kalau salempar keroyokan gak itu orang? Kenapa emang? Karena nilai. Anak-anak yang bernilai, hafal Quran, ngaji bagus, demi Allah nanti di hari kiamat, Bu, bukan karena kecil besar cantik jeleknya, tapi nilainya nanti orang tuh masuk surga lalu bertanya, ya Rob, Ana lihat deh, wahai Rob kami, kok masuk surga? Kok bisa ke sini? Dengan amal apa? Apa kata Allah? Inna waladakuma yaqra'ul Qur'an. Sungguh anak-anak kalian berdua di dunia mereka hafal Quran, membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Al-Quran bisa ngangkat orang itu masuk surga dengan bacaannya, dengan hafalan. Jadi soal nilai, Bu, bukan 5.000 ya 5.000. Soal nilai. Ya, Bu. Bu. Yang kedua nih, Ibu, tolong perhatiin baik-baik. Al-Quran bisa ngangkat orang itu masuk surga. Yang kedua nih, nggak kalah, ringan, gampang. Istighfar. Apa, Bu? Orang tua naik ke surga, nanya lagi, ya Rob, Anda lihadih, wahai Rob kami, kok kamu bisa masuk surga berdua nih? Kenapa, ada apa, kok mudah banget gitu? Apa kata Allah? Bistighfar waladikalaka. Dengan istighfar anak-anakmu untuk kamu. Alhamdulillah. Wa syukur. Asyik. Tolong jawab, ibu-ibu ini anak bukan? Jawab, ibu-ibu anak bukan? Ibu anak bukan? Ayah anak bukan? Anak siapa ya? Anak siapa ayah? Berarti masih nggak ada istighfar untuk orang tuanya? Masih. Apalagi adik-adik ini, doamu, istighfarmu, Al-Quranmu, orang tua naik ke surga. Nggak pakai lagi aling-aling, langsung wush. Dengan istighfar anak-anak, Al-Quran anak-anak. Alhamdulillah. Wa syukur. Coba apa istighfarnya, ada yang hafal? Yuk. Tuh 2, 3, nggak ada yang mengambil? Ya udah. Ayo ucapkan istighfar yang mana untuk orang tua? Tuh 2, 3, lama banget. Untuk orang tua, Rabbirhamhuma kama rabbayani Rabbighfirli wali walidayya Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allah. Ada 3 doa untuk orang tua. Yang pertama, surah
Al-Isra ayat 24. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di ujungnya doa kita biasa sehari-hari, Rabbighfirli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, surah Ibrahim ayat 41. Rabbanaghfirli, ikuti, wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Tiga-tiganya apal Bu? Ambil surah 3? Enggak ada, alhamdulillah. Yuk kita ulang di pertama ya, yang paling pendek. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin. Ini bisa menjadikan orang tua masuk surga, alhamdulillah. Dan ibu, saya lihat semuanya anak semua. Walaupun nenek adalah anaknya ibu, anaknya bapak. Betul? Kamu. Ada juga anak bapak. Maka terus istighfar untuk beliau. Lalu Al-Quran dibaca. Setelah saya baca Al-Quran, ya Allah, jadikan Al-Quran yang ku baca, jika ada pahala ya Allah, dengan itu hamba mohon ampun untuk kedua orang tua hamba. Karena aku bisa ngaji, beliaulah yang menyuruhnya, beliau mengajarkannya lewat guru-guru saya. Alhamdulillah wa syukur. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami dengan rizkimu yang halal, jauhkan yang haram. Kayakan kami ya Allah dengan rahmatmu sehingga tidak meminta kepada selainmu. Rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, rahmati keduanya, sayangi keduanya, kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil. Rabbanaghfirli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqul hisab. Wahai Rabb kami, ampuni semua dosa hamba, dosa kami semua, dosa kedua orang tua hamba, dan dosa semua orang mukmin. Yauma yaqul hisab, pada hari nanti kami engkau bangkitkan, hari kami berdiri. Yauma yaqumul hisab, perhitungan pada hari kiamat nanti ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min rasyada. Ya Allah, sempurnakanlah rahmatmu untuk kami dan mudahkan semua urusan kami. Terimalah amal kami hari ini, dapatkan ilmu yang manfaat, rizki yang luas, dan ya Allah husnul khatimahkan kami nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur bil alamin walhamdulillahirabbil alamin.